Setelah teks proklamasi selesai dirumuskan, muncul persoalan penting: bagaimana cara mengumumkan proklamasi kemerdekaan kepada seluruh rakyat Indonesia dan dunia internasional. Para tokoh bangsa pun mulai berdiskusi menentukan tempat dan cara pelaksanaannya. Rakyat Jakarta itu sudah siap datang ke lapangan IKADA pada tanggal 17 Agustus. Menurut saya lebih baik kita umumkan di sana saja agar didengar banyak orang. Tidak, lebih baik dilakukan di tempat kediaman saya di Pegangsaan Timur. Pekarangan rumah cukup luas untuk menampung semua orang. Untuk apa kita memancing insiden? Lapangan IKADA adalah lapangan umum. Jika rapat umum diselenggarakan tanpa adanya persetujuan militer, bisa terjadi kesalahpahaman. Soekarno khawatir jika acara dilakukan di lapangan IKADA akan terjadi bentrokan antara rakyat dan pihak militer Jepang. Bentrokan kekerasan antara rakyat dan penguasa militer mungkin saja terjadi apabila mereka mencoba membubarkan rapat umum itu. Oleh karena itu, saya minta saudara-saudara semua untuk datang ke rumah saya di Pegangsaan Timur 56 pada pukul 10 pagi. Akhirnya, semua tokoh menyetujui keputusan Soekarno. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pun diputuskan untuk dilaksanakan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, Soekarno menyadari bahwa sebuah bendera harus disiapkan sebagai lambang lahirnya bangsa. Dengan penuh keyakinan, ia meminta Fatmawati untuk menjahit kain merah dan putih yang telah tersedia. Dengan tangan yang teliti dan hati yang penuh semangat, Fatmawati menyatukan dua warna itu menjadi satu. Fatma, kita akan memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Kita membutuhkan bendera merah putih. Apakah Bung sudah menyiapkan kainnya? Kainnya sudah ada. Ini hasil usaha kita di tengah keadaan sulit. Tolong jahit ini menjadi bendera. Baik Bung, saya akan menjahitnya sekarang juga. Kain ini bukan sekedar kain biasa. Ini kain yang akan digunakan saat proklamasi. Kain ini melambangkan kemerdekaan suatu bangsa. Saya mengerti. Semoga bendera ini menjadi awal dari Indonesia yang merdeka. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta kepada saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tiada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah air kita. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah sekata-kata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka.
Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka, kekal, dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini.